Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Juleha Daud. Di sini saya akan menjelaskan dua proses pembuatan dari alumina. Yang pertama ada proses Bayer, yang kedua ada proses Hell-Héroult. Proses Bayer tersebut merupakan proses pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina, dan yang kedua ada proses Hell-Héroult yang merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam tahapan-tahapan dalam proses Bayer. Tahapan yang pertama yaitu biji bauksit diambil dari tambang. Tahapan yang kedua, biji bauksit tersebut dihancurkan atau dihaluskan secara mekanik. Yang ketiga, impurities atau pengotor itu dihilangkan dengan cara memanaskan serbuk bauksit dalam udara sehingga logam-logam lain yang teroksidasi. Misalnya besi teroksidasi menjadi Fe2O3. Yang keempat, kemudian serbuk biji yang telah dipanaskan direaksikan dengan soda kaustik atau larutan natrium hidroksida pekat dan diproses di pabrik penggilingan untuk menghasilkan lumpur atau suspensi berair yang mengandung partikel-partikel biji yang sangat halus. Yang kelima, suspensi berair tadi dipompa ke digester, yaitu sebuah tangki yang berfungsi sebagai seperti panci presto yang diproses pada suhu dan tekanan yang tinggi untuk melarutkan alumina dalam biji. Larutan dipanaskan sampai 230 sampai 520 derajat Fahrenheit atau 110 sampai 270 derajat Celcius dengan tekanan 50 lb dalam 340 kPa. Kondisi ini dilakukan selama sekitar sejam atau hingga beberapa jam. Nah, pada prosesnya penambahan NaOH dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh senyawa aluminium yang terkandung. Proses ini akan memisahkan biji dari kotoran yang tidak larut seperti senyawa silika, besi, dan titanium. Proses selanjutnya yaitu larutan panas ini dilewatkan melalui serangkaian tangki. Proses yang ketujuh, larutan kemudian dipompa ke dalam tangki pengendapan. Larutan SiO3 2- dan AlOH 4 kali akan ditampung ketika suspensi berair berada di dalam tangki ini. Pengotor yang tidak larut dalam NaOH akan mengendap di bagian bawah tangki. Residu yang disebut lumpur merah yang terakumulasi di dasar tangki terdiri dari pasir halus, oksida besi, dan oksida dari unsur lain seperti titanium. Al2O3 dan SiO2 ini akan larut, sedangkan Fe2O3 dan pengotor lainnya tidak larut atau mengendap. Berikut adalah reaksi yang terjadi. Nah, proses selanjutnya yaitu setelah pengotor telah diendapkan, masih ada larutan yang tersisa yaitu filtrat, yang kemudian dipompa melalui serangkaian filter atau penyaring, di mana setiap partikel-partikel halus dari pengotor yang masih ada di dalam larutan juga akan tersaring. Yang kesembilan, larutan yang telah disaring akan dipompa melalui serangkaian tangki pengendapan. Dan yang ke-10, larutan itu kemudian direaksikan dengan asam encer yaitu larutan HCl. Nah, sedangkan untuk ion silikat dia akan tetap larut, sedangkan ion aluminat akan diendapkan sebagai AlOH 3 kali. Mana bisa dilihat dalam reaksi berikut. Atau dengan cara dialirkan CO2 ke dalam larutan tersebut sehingga ion aluminat akan diendapkan sebagai AlOH 3 kali. Nah, tahapan selanjutnya yaitu ada endapan kristal atau AlOH 3 kali dalam bentuk solid. Dia akan mengendap di bawah bagian bawah tangki, sedangkan SiO3 2- dia akan tetap larut. Kemudian endapan AlOH 3 kali ini disaring dan diambil. Nah, setelah dicuci, endapan AlOH 3 kali ini dipindahkan ke pengering untuk dilakukan proses kalsinasi atau pemanasan untuk melepaskan molekul air yang secara kimiawi terikat pada molekul alumina. Suhu yang digunakan yaitu 2000 derajat Fahrenheit atau 1100 derajat Celcius akan mendorong terlepasnya molekul air sehingga hanya tinggal kristal alumina anhidrat yang tersisa. Setelah meninggalkan tungku pengering, kristal akan melewati pendingin, dan setelah itu maka terbentuklah serbuk Al2O3 yang murni. Reaksi sebagai berikut. Nah, untuk proses yang kedua ada proses dari
Hall-Héroult. Setelah diperoleh Al2O3 murni, maka proses selanjutnya adalah elektrolisis leburan Al2O3. Nah, pada elektrolisis ini Al2O3 dicampur dengan CaF2 dan 2-8% kriolit atau Na3AlF6 yang berfungsi untuk menurunkan titik lebur dari Al2O3. Nah, campuran tersebut ini akan melebur pada suhu antara 850 sampai 950 derajat Celcius. Anode dan katodenya terbuat dari grafit. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Peleburan alumina menjadi aluminium logam terjadi dalam tong baja yang disebut pot reduksi atau sel elektrolisis. Bagian bawah dari pot ini dilapisi dengan karbon yang bertindak sebagai suatu elektroda atau konduktor arus listrik dari sistem. Nah, secara umum pada proses ini leburan alumina dielektrolisis di mana lelehan tersebut dicampur dengan lelehan elektrolit, kriolit, dan CaF2 di dalam pot, di mana pada pot tersebut terikat serangkaian batang karbon di bagian atas pot sebagai katoda. Karbon anoda berada di bagian bawah pot sebagai lapisan pot dengan aliran arus kuat 5-10 volt antara anoda dan katodanya. Proses elektrolisisnya terjadi, tetapi arus listrik dapat diperbesar sesuai keperluan seperti dalam keperluan industri. Pada tahap pertama di dalam pot reduksi atau sel elektrolisis, kristal alumina ini dilarutkan dalam pelarut lelehan kriolit yang cair dan CaF2 pada suhu 1760 sampai 1780 derajat Fahrenheit untuk membentuk suatu larutan elektrolit yang akan menghantarkan listrik dari batang karbon atau katoda menuju lapisan karbon atau anoda. Nah, sebuah arus arah ini dilewatkan melalui larutan. Reaksi yang dihasilkan ini akan memecah ikatan antara aluminium dan atom oksigen dalam molekul alumina. Oksigen yang dilepaskan ini tertarik ke batang karbon di mana ia akan membentuk karbon dioksida. Atom-atom aluminium ini dibebaskan dan mengendap di bagian bawah pot sebagai logam cair. Proses peleburan dilanjutkan dengan penambahan alumina pada larutan kriolit untuk menggantikan senyawa yang terdekomposisi. Arus listrik yang konstan tetap dialirkan. Nah, panas yang berasal dari aliran listrik ini bisa menjaga agar isi pot tetap berada pada keadaan cair. Yang keempat, lelehan aluminium murni terkumpul di bawah pot. Yang kelima, ada lelehan yang sudah terkumpul ini dipindahkan ke tungku penyimpanan dan kemudian dituangkan ke dalam cetakan sebagai batangan atau lempengan. Maksudnya, ketika logam diisi ke dalam cetakan, bagian luar cetakan ini didinginkan dengan air yang menyebabkan aluminium menjadi padat. Yang ketujuh, logam murni yang padat ini dapat dibentuk dengan penggergajian sesuai dengan kebutuhan.